Wa alal junubi hadihi wa qiraatul Qur'ani wa muqsul masjidi. Haram bagi orang yang junub. Keharaman yang tadi untuk orang yang tidak punya wudu. Pertama, berarti ada 6 keharaman bagi orang yang junub. Ingat, yang namanya junub itu apa sih? Junub Junub itu, orang disebut junub itu karena salah satu dari 2 hal atau dua-duanya terjadi. Yang pertama adalah mengeluarkan air mani. Jadi kalau ada orang mengeluarkan air mani, berarti dia disebut orang junub. Yang kedua, orang yang memasukkan asafahnya ke farji walaupun tidak mengeluarkan air mani, itu juga orang junub. Jadi mudahnya orang junub itu mengeluarkan air mani atau orang yang melakukan hubungan suami istri, itu namanya orang junub. Kalau dia itu belum mandi wajib, berarti masih dalam keadaan junub. Ini nanti ada 6 keharaman kalau dia tidak mandi wajib. Yang pertama, ya keharamannya orang yang tidak punya wudu. Apa tadi? Sholat, tawaf, membawa Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran. Ditambah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang junub, haram membaca Al-Quran. Haram membaca Al-Quran. Membaca, yang namanya membaca adalah melafadzkan, menyuarakan, ada suaranya, menyuarakan ayat-ayat Al-Quran, itu namanya membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang bacanya di dalam hati, itu berarti tidak haram kalau dia lagi junub. Ada orang lagi junub terus membaca Al-Quran di dalam hati, tidak haram. Yang haram itu mengeluarkan suara Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu haram. Tapi kalau di dalam hati, ya nggak haram. Kalau lagi junub tapi ya. Kecuali ayat tadi itu tujuannya untuk tidak membaca Al-Quran. Itu maksudnya apa? Untuk tidak membaca Al-Quran, tujuannya membaca Al-Quran tapi tujuannya tidak membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Contoh, ketika kita mendengar telah meninggal dunia Billy Saputra, nah kita langsung jawab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, berarti ini kan tujuannya doa atau mendengar musibah atau kematian, kita disunahkan membaca doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah ayat Al-Quran. Tapi tujuannya tidak untuk membaca Al-Quran. Beda ketika kita punya wiridan, punya kebiasaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, membaca Fatihah 100 kali setelah sholat. Itu sih memang tujuannya membaca Al-Quran. Tapi dilala ada doa, ada orang meninggal, kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau banyak ya contoh-contohnya, ketika kita merasa bersalah kepada Allah, berdoa, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga doa yang tertulis di dalam ayat Al-Quran. Itu kalau baca itu ya gak apa-apa, tapi tujuannya untuk berdoa. Nah, ini
ini berarti tidak haram. Atau tujuannya membaca zikir. Ada orang yang biasa membaca zikir la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ada orang yang biasa membaca ayat itu untuk sebagai zikir tiap hari. Nah, ini berarti nggak haram kalau dia dalam keadaan junub. Yang kelima, yang keenam, wa muqsul masjidi, berdiam di dalam masjid. Kalau ada orang yang lagi junub, haram berdiam diri di dalam masjid. Masuk masjid, adab, tawan duduk di masjid haram. Kalau dalam keadaan junub. Atau dalam beberapa keterangan masuk masjid lewat pintu yang sama, lewat jalan yang sama, itu berarti ya dianggap berdiam diri di masjid haram hukumnya. Kalau dalam keadaan junub. Jadi kalau orang junub ada 6 keharaman. Yang pertama sholat, 2 tawaf, 3 menyentuh atau menyentuh mushaf Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima membaca Al-Quran, yang keenam berdiam diri di masjid. Ini yang keenam. Wa 'alal haidi wan nufasai hadihi, bagi orang yang lagi haid atau nifas. Haid itu artinya perempuan yang lagi haid mengeluarkan darah dari alat kelaminnya yang biasa terjadi itu haid. Ini haram. Atau orang yang lagi nifas haram. Yang tadi itu artinya keharaman bagi orang yang lagi tanpa wudu, keharaman bagi orang yang lagi junub. Berarti 6 tadi ya. Apa saja tadi? Apa saja tadi enggak? Sholat, tawaf, apa bil? Sholat, tawaf, sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, berdiam di masjid kalau lagi haid atau nifas. Ingat kalau ada wanita lagi haid atau nifas haram tadi ya, yang 6 tadi. Tambahannya wasaumu qoblal inqita'i, berpuasa kalau belum berhenti haidnya atau nifasnya. Jadi kalau ada orang yang lagi haid atau nifas masih mengeluarkan darah, ini haram berpuasa. Haram berpuasa. Jadi umpamanya di tengah-tengah bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan lagi haid, kok selama seminggu kalau dia ini lagi dalam keadaan belum suci, haram berpuasa. Baik puasa wajib atau puasa sunnah kalau belum suci. Kalau belum apa? Suci dari haid atau nifas. Wa tamkinu zauji wa sayyidi minal istimta'i bima baina surratiha wa rubbatiha qoblal husli. Yang selanjutnya haram
membiarkan diambil kenikmatan, ya, ada lama-lama itu disentuh, ya, untuk diambil kenikmatannya antara pusar sampai lutut untuk suami atau sayyid. Kalau dulu ada perempuan amat, kalau sekarang ini nggak ada ya. Untuk suaminya sebelum mandi. Jadi kalau walaupun ada perempuan yang sudah suci dari haid, sudah suci, ini walaupun sudah suci kalau belum mandi, ini haram diambil kenikmatan oleh suaminya kalau belum mandi dari haid atau nifas. Nah, diperhatikan perbedaannya. Kalau dalam bab puasa haramnya kalau belum berhenti. Kalau yang tadi ya, yang jumlahnya ada 6 terus tambah 1 7 itu. Ini kan dalam kitab Sulamut Taufik, perhatikan. Dalam kitab Sulamut Taufik ini ada 8 keharaman bagi orang yang lagi haid atau nifas. Kalau yang 7 ini keharamannya sampai lagi. Yang 7 ini keharamannya sampai benar-benar dia sudah mandi wajib. Kalau yang 7 ya, dari sholat, puasa, sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, terus apa lagi? Berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, nah, membaca Al-Quran. Terus yang satu adalah diambil kenikmatan oleh suaminya. Ini keharamannya sampai dia itu benar-benar mandi wajib. Tapi kalau dalam bab puasa, dalam keharaman puasa ini keharamannya kalau dia itu belum suci walaupun belum mandi wajib. Jadi umpamanya ada orang jam 5 subuh, jam 5 ya, berarti kan sudah subuh, sudah lewat subuh. Jam 5 dia itu baru sadar sudah suci dari haid atau nifas. Maka dia kalau dia tadi malam itu sudah niat puasa, tinggal meneruskan puasanya. Dan sah walaupun belum mandi wajib. Setelah itu baru mandi wajib setelah subuh. Beda kalau dia ini belum dalam selain bab puasa, membaca Al-Quran sebelum dia benar-benar mandi wajib, ya belum boleh, haram, masih haram. Atau bab sholat belum mandi wajib, ada orang yang sudah suci dari haid atau nifas terus sholat, ya haram. Beda ketika dia ini puasa. Jadi atau ada orang yang sudah kebiasaan Senin Kemis, puasa Senin Kemis, setelah itu baru sadar jam 5 pagi, ya tinggal mandi wajib karena sudah subuh. Padahal yang namanya
puasa itu dimulai dari kapan? Subuh sampai maghrib, kan? Karena dia itu sudah suci, tapi walaupun belum mandi, belum mandi wajib, puasanya tetap sah. Ini kalau lagi haid atau nifas. Yang 7 itu harus setelah mandi wajib. Kalau yang 1 ini keharamannya ketika belum berhenti dari haid atau nifas. Berarti kalau ada orang junub, nah, ini tidak haram puasa. Umpamanya Raka malam-malam tidur, di dalam tidur mengeluarkan air mani, mimpi basah, bangun-bangun jam 5 pagi di bulan Ramadan, berarti tidak haram berpuasa. Karena orang yang junub ini tidak haram berpuasa. Atau ada seorang suami berhubungan di malam hari, hanya setelah itu tidur bangun-bangun jam 5 pagi, padahal di bulan Ramadan, berarti tetap puasanya sah walaupun belum mandi wajib. Karena yang namanya junub ini kalau memang ini tidak haram berpuasa walaupun belum mandi wajib, ya, tetap sah puasa. Beda kalau orang haid ini kan kalau lagi haid ini haram berpuasa kalau belum suci. Kalau dia ini belum mandi wajib, sudah suci tapi belum mandi wajib karena haid atau nifasnya, tetap puasanya boleh. Ya, yang tadi yang saya contohkan ya, ada orang di bulan Ramadan sudah niat malamnya, ternyata bangun-bangun jam 5 subuh, sudah suci jam 4 sih, sebenarnya jam 4 itu sebelum subuh sudah suci. Ternyata bangun tidur jam 5, belum mandi wajib, ya berarti puasanya sah, ya, tidak haram walaupun belum mandi wajib. Ini bagi orang yang lagi haid atau nifas. Kita ulangi dari awal supaya diingat-ingat. Jadi kalau ada orang yang lagi batal wudu, berarti punya hadas kecil, 4 keharaman. Ada 4 keharaman. 1, sholat, tawaf, membawa atau membawa Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang lagi punya hadas kecil atau wudunya batal. Bagi orang yang junub 6. Bagi orang yang junub 6. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid. Bagi orang yang haid atau nifas ada 8 keharaman. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid, berpuasa kalau memang belum suci, artinya belum berhenti darahnya, ini haram. Kalau dia belum berhenti darahnya. Yang ke-8, istimta antara pusar sampai lutut oleh suaminya kalau belum mandi wajib. Berarti kalau dalam keadaan haid atau sudah berhenti darahnya tapi belum mandi wajib, ini tidak boleh diistimta oleh
suaminya antara pusar sampai lutut. Sebenarnya sholat puasa, sholat apa ya? Sholat tawaf, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran itu juga Arab kalau belum mandi wajib. Jadi yang 7 ini harus dalam keadaan sudah mandi wajib. Yang 1 khusus dalam bab puasa. Haramnya ini kalau belum apa? Belum berhenti. Walaupun dia belum mandi wajib, tidak haram berpuasa. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,